Hai sahabat cerita perfilm, kali ini kami akan mengisahkan drama Korea yang berjudul Wake Heroes, di mana kisah ini menceritakan tentang anak sekolahan. Oke, langsung saja. Di suatu kelas ada siswa yang sangat pandai dan berprestasi, namun dia juga sangat pendiam. Sebut saja dia Yoon Se-ho. Selain itu, ada juga temannya yang sangat arogan. Dia sering mengganggu teman-teman lainnya. Panggil saja dia Yun Bin. Pada saat itu, Yun Sihu sedang duduk santai. Yun Bin melemparinya dengan sepatu sambil tersenyum mengucapkan, "Kau anak culun." Namun Yun Sihu tetap tenang. Yun Bin pun mengancam Yun Sihu agar tidak macam-macam atau tidak kau bisa berurusan dengan saya, ucap Yun Bin kepada Yun Sihu. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba ada segerombolan tim baseball memasuki ruangan. Entah apa yang mereka inginkan, sepertinya mereka mengincar seseorang. Yang benar saja, yang diincar ternyata ada di belakang kelas sedang tidur. Panggil saja dia Suhu. Tanpa banyak bicara, segerombolan tim baseball itu langsung ke belakang menyerang Suhu. Namun untungnya Suhu mempunyai seni bela diri, sehingga pada saat Suhu diserang, Suhu berhasil mengalahkan mereka semua dan tanpa sengaja menjatuhkan kotak pensil Yun Sihu. Suhu pun mengambil kotak itu dan meminta maaf kepada Yun Sihu. Malam pun telah tiba. Yun Sihu sampai di rumah, namun langsung ditunggu oleh ayah. Ayah menyampaikan sesuatu kalau dia ingin pergi sebulan ke depan. Jaga dirimu baik-baik, ucap sang ayah. Baik ayah. Ayah pun langsung pamit dan pergi. Tak terasa pagi kembali. Yun Sihu tiba di sekolah, namun di belakang Suhu sedang tertidur pulas, sedangkan teman-teman yang lain berganti pakaian mempersiapkan olahraga, di mana olahraga kali ini yaitu adalah berlari secepat mungkin. Pada saat itu Suhu mencapai finish duluan, disusul oleh Yun Bin. Namun Yun Sihu telah kelelahan. Dia merasa tidak kuat dan teman-teman lainnya mengejek Yun Sihu. Namun sama Suhu teman itu dilempar pakai sepatunya. Ambilkan sepatu itu, kata Suhu. Langsung saja Suhu memberitahu pada temannya, jangan kau ejek dia, ucap Suhu. Yun Sehu pun tiba di garis finish, sama guru olahraga disuruh istirahat. Yun Sihu sangat kelelahan, dia merasakan capek yang begitu lelah. Saat di ruang ganti pakaian, teman-teman yang lain grup Yun Bin sedang mengejek Yun Sihu, namun ketahuan oleh Yun Sihu. Yun Sihu pun menghampiri Yun Bin, mengatakan, jangan kau ulangi lagi, berhentilah mengejek saya. Namun teman Yun Bin mentertawakan Yun Sihu. Yun Bin pun terlihat sangat marah, dia berdiri dan mengatakan, kau berani sama saya? Saat hendak pergi, teman Yun Bin menghadang Yun Sihu dengan memegangi lehernya. Hampir saja perkelahian terjadi. Namun untungnya ada bapak guru datang. Langsung saja secara tiba-tiba teman Yun Bin melepaskan leher Yun Sihu. Ada apa ini? Kata bapak guru. Tidak ada apa-apa, Pak. Yun Bin berbisik kepada Yun Sihu agar bilang tidak ada apa-apa. Yun Bin tersenyum seolah-olah tidak ada apa-apa. Namun Yun Sihu sepertinya sangat dendam. Dia menatap tajam kepada Yun Bin. Jam pulang sekolah telah tiba. Yun Sihu berjalan dengan santai. Setibanya di rumah dia masih melamun memikirkan sang ayah. Namun tiba-tiba bel pintu berbunyi. Yun Sihu mendekati pintu dan membuka pintunya. Terkejut, yang datang adalah Suhu. Ternyata Suhu bekerja sebagai pengantar kue. Jadi ini rumah kamu, ucap Suhu. Saya ingin mengantarkan kue. Yun Sihu tercengang. Ini kue kamu, izinkan saya masuk, saya haus sekali, ucap Suhu kepada Yun Sihu. Saat itulah Yun Sihu langsung mengambilkan Suhu air dan Suhu meminumnya seperti kelihatannya haus sekali. Terima kasih atas air minumnya, saya pamit dan pergi dulu, ucap Suhu. Keesokan paginya di kelas ternyata ada siswa baru lagi. Sebut saja dia Bum Suk. Saat suasana di kelas lagi tenang, tiba-tiba Yun Bin mendekati Bum Suk.
Biasa, ini memang kebiasaan Yun Bin, selalu mencari masalah dengan siswa baru. Namun seketika saat Yun Bin berdiri di tempat Yun Sihu datang dan menyuruhnya pergi. Yun Bin pun mendengar itu dan langsung menatapi Yun Sihu dengan tatapan tajam. Hampir saja perkelahian terjadi, namun Suhu di belakang sedang tertidur dan terganggu oleh keramaian mereka. Yun Sihu pun menyuruh mereka untuk berhenti. Akhirnya tidak terjadi perkelahian dan suasana kembali tenang. Tak terasa sangat cepat malam telah tiba kembali. Yun Bin dan teman-teman berada di diskotik. Mereka ternyata sedang berpesta. Namun Yun Bin masih saja tetap memikirkan Yun Sihu. Dia sangat dendam sekali kepada Yun Sihu. Seketika saat itu datang pula orang memakai topi hitam. Disitulah saya tahu ternyata Yun Bin memesan narkoba dan mereka berpesta narkoba sampai larut malam di diskotik itu. Di sisi lain, Yun Sihu sedang menuju pulang ke rumah. Dia dengan santai melewati perjalanannya, namun tiba-tiba dihadang oleh dua pria. Pria itu menawarkan sabu-sabu kepada Yun Sihu. Yun Sihu langsung menjawab, "Pergilah dari hadapanku." Namun dua orang itu tercengang. Yun Sihu akhirnya mulai marah dan mengambil senjata andalannya, yaitu ballpoint. Namun seketika saat Yun Sihu hampir marah, datanglah seseorang yang memakai topi hitam. Dia menyuruh kepada dua orang itu, "Berikan dia lewat." Yun Sihu pun pergi. Kembali lagi ke kelas, saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba Yun Bin mendekati Bunsuk dan mengajaknya ke kamar mandi. Bunsuk kebingungan namun tetap memenuhi panggilan Yun Bin. Setibanya di kamar mandi, ternyata Yun Bin merencanakan sesuatu. "Kamu harus bekerja sama dengan saya. Kalau tidak kamu akan celaka," ucap Yun Bin mengancam Bunsuk. Saat itu karena ketakutan Bunsuk langsung menerima permintaan Yun Bin. "Saya mempunyai rencana, kamu harus melaksanakan ini, tempelkan ini kepada leher Yun Sihu," ucap Yun Bin. Saat di kelas kembali, Yun Bin langsung menyuruh segera kepada Bunsuk. Disitulah Bunsuk mulai beraksi. Tertempellah sabu-sabu itu di leher Yun Sihu, namun kedengaran oleh ibu guru. "Ada apa itu kok ramai?" ucap ibu guru. Yun Bin pun tersenyum karena aksinya telah berhasil dilakukan. Efek dari obat sabu-sabu tempel itu mulai beraksi di tubuh Yun Sihu. Yun Sihu mulai berkeringatan, penglihatannya mulai tidak jelas. Dia sudah merasa pusing. Karena merasa tidak kuat, akhirnya dia berdiri dan berlari ke kamar mandi. Saat di perjalanan menuju kamar mandi, dia sangat pusing sekali, sampai dia tidak seimbang saat berjalan. Lalu dia kembali ke kelas sambil memegangi dinding. Dia sampai di kelas dan dia terdiam, merasakan sesuatu di lehernya. Ternyata itu adalah obat yang membuatnya merasa pusing. Langsung saja sontak dia menempelengkan dirinya sendiri. Semua teman sekelas pada kaget melihat aksinya yang seperti aneh. Dia terus menempeleng wajahnya. Saat mengerjakan ulangannya, dia tidak konsentrasi, terus memikirkan hal itu. Namun dia sangat marah dan mengetahui kalau ini adalah ulah Yun Bin. Tanpa pikir panjang, dia berdiri dari kursinya, memegangi bolpen, mendekati Yun Bin. Disitulah mengambil buku dan melemparkannya kepada Yun Bin. Disitulah Yun Sihu mulai mengamuk karena emosinya sudah tidak kuat, menancapkan bolpen kepada teman Yun Bin. Langsung saja dia memukuli lagi Yun Bin, terus memukuli Yun Bin, langsung mengambil horden jendela menyelimuti ke wajah Yun Bin. Karena sudah tidak berdaya, Yun Bin pun tergeletak. Hidungnya mengeluarkan darah, namun tetap sama Yun Sihu dihajar habis-habisan. Setelah Yun Sihu puas, Yun Sihu pun melepaskannya. Yun Bin pun terjatuh ke lantai. Dengan posisi terlentang, Yun Bin terluka parah di wajahnya. Saat ingin memukul Yun Bin kembali, Yun Sihu tiba-tiba ada yang memegangi dari belakang dan mendorongnya. Ternyata itu adalah Suhu.
Ya sahabat cerita perfilm, itulah tadi serial drama Big Heroes episode pertama. Kami cerita perfilm mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share.